Salam dan bahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 SD Negeri Demangan akan mempresentasikan panduan observasi yang telah kami buat. Panduan observasi ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pemahaman karakteristik peserta didik dan pembelajarannya. Kami dari kelompok 6 SD Negeri Demangan beranggotakan Hafiz Abdul Aziz, Dita Octaviana, Kamalia Rahmadewi, Nuni Afnia, dan Suherni. Suatu proses pembelajaran akan dapat berlangsung secara efektif atau tidak sangat ditentukan oleh seberapa tinggi tingkat pemahaman pendidik tentang karakteristik peserta didiknya. Dalam panduan observasi ini, kita membagi ke dalam beberapa tahapan. Ada perkembangan fisiologis, perkembangan kognitif, perkembangan emosi, perkembangan psikososial, perkembangan moral, motivasi belajar, etnik dan kultural, status sosial dan minat, kemampuan awal, gaya belajar, dan terakhir motorik. Indikator perkembangan fisiologis. 1. Memiliki tinggi badan normal dan ideal sesuai dengan usianya. 2. Memiliki berat badan ideal. 3. Dapat melihat dengan normal. 4. Dapat berjalan dengan normal. 5. Dapat menulis dengan normal. 6. Kebersihan dan kerapian pakaian. 7. Memiliki gigi yang rapi dan bersih. Untuk perkembangan kognitif, ini ada indikator yang pertama mengklasifikasikan benda-benda konkret, yang kedua memahami konsep sebab akibat secara rasional dan sistematis. Untuk ketiga, kemampuan mengingat dan berpikir logis. Keempat, memecahkan masalah secara logis dan kreatif. Terakhir, melihat permasalahan dan sudut pandang orang lain. Perkembangan emosi. Indikatornya yang pertama, siswa merasa perilaku menyenangkan atau gembira. 2. Siswa merasa perilaku kurang menyenangkan. 3. Siswa merasa tidak takut untuk mengikuti pembelajaran ataupun tidak takut dengan orang lain. 4. Siswa dapat melakukan ekspresi diri. 5. Siswa dapat mengontrol emosinya. 6. Respon guru mengenai emosi siswa. Dalam tahapan psikososial, ini ada beberapa indikator. Yang pertama, siswa mampu melakukan kerjasama dalam kelompok. Kedua, mampu berdiskusi dalam kelompok. Ketiga, menghormati dan menghargai pendapat orang lain. Keempat, memiliki sikap empati. Kelima, memiliki sikap mandiri. Keenam, bertanggung jawab dengan tugasnya. Ketujuh, percaya diri mengemukakan pendapatnya di depan kelas. Kedelapan, percaya diri berbicara di depan kelas. Untuk yang selanjutnya yaitu perkembangan moral. Pada perkembangan moral ini ada beberapa indikator. Yang pertama, mematuhi aturan di sekolah. Yang kedua, memiliki kepedulian dengan teman. Yang ketiga, menunjang sopan santun. Dan yang keempat, memiliki sikap tanggung jawab. Yang terakhir, bersikap jujur. Untuk selanjutnya adalah motivasi belajar. Di motivasi belajar ini ada 5 indikator. Indikator yang pertama adalah kemauan untuk aktif dalam pembelajaran. Yang kedua, ketekunan dalam mengerjakan tugas. Yang ketiga, jumlah waktu yang disediakan untuk belajar. Yang keempat, ulet dalam menghadapi kesulitan. Dan yang terakhir adalah lebih senang bekerja mandiri. Untuk etnik dan kultural, di sini ada 4 indikator, yaitu yang pertama, menggunakan bahasa daerah asal. Yang kedua, menjalankan norma yang berlaku. Yang ketiga, melakukan kebiasaan sesuai dengan asalnya. Dan yang terakhir, saling menghormati dan menghargai keberagaman budaya sesama teman. Indikator status sosial dan minat. Yang pertama, kesulitan membeli kebutuhan belajar. 2. Bersikap diskriminatif antar peserta didik. 3. Mengalami kesenjangan sosial antar peserta didik. 4. Senang mengikuti kegiatan pembelajaran. 5. Aktif menjawab pertanyaan. Dalam tahap kemampuan awal, ini ada 2 indikator. Yang pertama, melakukan pretest di awal pembelajaran. Yang kedua, parenting guru dengan wali murid. Selanjutnya, untuk gaya belajar, indikatornya yang pertama, gaya belajar visual. Yang kedua, gaya belajar auditori. Yang ketiga, gaya belajar kinestetik. Dan yang keempat, gaya belajar reading and writing.
perkembangan motorik terdapat 3 indikator. Yang pertama adalah mampu berlari dengan baik, yang kedua mampu melakukan gerakan melompat, dan yang terakhir adalah mampu melakukan gerakan memukul. Dari observasi yang dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Suatu proses pembelajaran akan dapat berlangsung secara efektif atau tidak sangat ditentukan oleh seberapa tinggi tingkat pemahaman pendidik tentang karakteristik peserta didiknya. Pemahaman karakteristik peserta didik sangat menentukan hasil belajar yang akan dicapai, aktivitas yang perlu dilakukan, dan asesmen yang tepat bagi peserta didik. Atas dasar ini, sebenarnya karakteristik peserta didik harus menjadi perhatian dan pijakan pendidik dalam melakukan seluruh aktivitas pembelajaran. Karakteristik peserta didik meliputi yang pertama perkembangan fisiologis, kemudian perkembangan kognitif, perkembangan emosi, perkembangan psikososial, motivasi belajar, etnik, kultural, status sosial, minat, perkembangan kognitif, kemampuan awal, gaya belajar, motivasi, perkembangan emosi, perkembangan sosial, perkembangan moral, dan yang terakhir adalah perkembangan motorik.